Itu sempat Pak saya jadi perenungan tiap malam, itu perenungan. Saya renungkan, kok bisa ya? Padahal dia pakar tafsir, pakar hadis, ilmu-ilmu alatnya sudah, semuanya sudah dikuasai. Akhirnya saya baru terbelalak, ternyata Allah mengabarkan dalam Al-Quran. Jangankan Profesor Yudian Wahyudi, ini Bal'am itu ulama masyhur di Mesir, doanya makbul. Hari ini berdoa, hari ini juga dikabulkan sama Allah, terkenal di Mesir. Tapi ternyata di akhir kehidupannya Bal'am terperanjat oleh dunia dan kedudukan, sehingga akhirnya saat itu dia terima bujukan Fir'aun. Akhirnya Bal'am saat itu juga doanya tidak lagi makbul. Akhirnya Allah mengabarkan Bal'am mati dalam keadaan kafir. Akhirnya saya terus merenung, jangankan Profesor Yudian Wahyudi, ini Bal'am orang yang top, diabadikan dalam Al-Quran, bisa kolab, bisa mati dalam keadaan kafir. Akhirnya saya merenung lagi, oh ya Allah, ternyata untuk istiqomah itu berat ya Allah. Walaupun ilmunya luas ya kan, tapi belum tentu akhir kehidupan kita itu tetap istiqomah, masih tanda tanya. Akhirnya kenapa Rasulullah ngajari kita setiap sujud akhir pada saat kita sholat tahajud, selesai kita baca tasbih subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, kita disunahkan baca 3 doa. Allahumma inni as'alukal husnal khotimah, ya Allah berilah aku akhir yang husnul khotimah. Allahumma arzuqni taubatan nasuha qoblal maut, ya Allah berilah aku rizki berupa taubatan nasuha sebelum kematianku. Kemudian yang ketiga, Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah engkau yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati hambamu ke dalam agamamu. Ini jangan dilupakan, ternyata untuk istiqomah itu berat. Karena kita ini tidak ada jaminan apakah nanti pada saat kita menghadapi sakratul maut kita tetap istiqomah. Itu masih tanda tanya. Ada Pak, saya punya istilahnya jamaah, Masya Allah, itu ngajinya luar biasa Pak, ke ustadz-ustadz senior di Malang ini. Ya Allah, akhir kehidupannya diikuti anak dan menantunya aliran sesat. Akhirnya saya dengan orang sepuh di Malang ini nyoba datang memberi nasihat kepada beliau. Barangkali Allah memberikan hidayah. Apa jawabannya? Ustadz Andri, begitu saya mengikuti aliran ini, gitu kan, itu Pak, saya tambah nikmat. Bahkan oleh mursyidnya saya diajak makan. Nah kalau diajak makan itu seperti sudah mau masuk surga VVIP. Itu baru diajak makan sama mursyidnya. Ini astagfirullah. Akhirnya saya sampaikan, saya berikan nasihat, Bu, ini aliran sesat. Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah menegaskan ini aliran sesat. MUI Jawa Timur juga mengatakan seperti itu. Tapi akhirnya sudah kita serahkan pada Allah. Kita yang penting kita memberi peringatan, menasehati. Ternyata hidayah itu haknya Allah. Sampai meninggal Pak, dia ikut aliran sesat. Naudzubillahi min dzalik. Nah itu makanya kita itu masih tanda tanya, apakah kita nanti mengakhiri hidup ini masih istiqomah dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya kita terus mohon kepada Allah. Itu bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Contoh ini tadi Profesor Yudian Wahyudi. Nah ini pernah saya sampaikan Pak di Masjid Baitur Rahmah. Di Masjid Baitur Rahmah langsung saya diinterupsi Pak. Interupsi Ustaz, saya adiknya. Jadi ternyata adiknya Pak, di depan saya itu ternyata adiknya Profesor Yudian Wahyudi. Saya khawatir dia marah gitu kan. Tidak tahunya Ustaz, saya tidak sama dengan kakak saya. Itu alhamdulillah, berarti kan dia dukung itu. Alhamdulillah. Itu di Masjid